Karena telah datang hadis yang ma'ruf dinamakan dengan At-Taifah Al-Mansurah, dan mereka ditafsirkan dengan ahlul hadis. Seperti di hadis yang muttafaqun alaih, bahwa akan terus ada suatu kaum dhahirina alal haq la yaduruhum man khalafahum wa khadalahum ila yaumil qiyamah wa hum zahirun. Akan terus ada suatu kaum yang Allah jadikan mereka itu untuk menolong agama ini. Anytime, anywhere. Di zaman dulu dan sampai zaman now dan akhir zaman. Maka mereka At-Taifah Al-Mansurah dan mereka Al-Firqah An-Najiyah yang selamat, dan ditafsirkan oleh para ulama seperti berkata Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, hum ahlul hadis. Dan begitupun gurunya Ali Ibnul Madini ditanya hadis ini, maka berkata hum ahlul hadis. Dan begitupun Syekh kami Mukbil mengatakan nuhibbu ahlal hadis. Maka maksud dari ahlal hadis di sini semua yang mengaku as-salafus saleh, baik dari para ulamanya dan itu yang diinginkan dimanapun mereka berada. Maka kita mencintai misalnya Abu Hurairah, ahlul hadisnya dari para sahabat. Kemudian yang setelahnya dari para tabi'in seperti Muhammad ibn Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Atha ibnu Abi Rabah, Qatadah ibnu Di'amah, dan juga yang meriwayatkan tafsir dari Ibnu Abbas seperti Ikrimah dan Mujahid. Kemudian setelah mereka dari kurun tabi'i shagir, Imam Az-Zuhri dari muhaddis. Kemudian yang setelah mereka turun lagi tabaqah yang ke-5, 6 Al-A'mash, kemudian Ibnu Juraij, kemudian berpindah kepada kelompok itba'ut tabi'in, Imam Malik, Laits ibnu Sa'ad, Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, Al-Auza'i, Laits ibnu Sa'ad dan yang lainnya. Kemudian turun lagi kepada tabaqah itba'ut tabi'in yang pertengahan seperti Abdullah ibn Mubarak, dan turun lagi kepada tabi'i itba'ut tabi'in yang kecil seperti Abdul Razak As-San'ani, dan juga turun lagi kepada Imam Ahmad, Yahya ibnu Ma'in, Ishaq ibnu Rahaweh, dan turun lagi kepada muridnya Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Muslim, dan turun lagi kepada murid-murid beliau seperti At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya. Maka inilah yang diinginkan dengan nuhibbu ahlal hadis. Karena mereka adalah Taifah Al-Mansurah. Dimanapun mereka berada, mereka akan menghidupkan, meneruskan ilmu dari salaf yang sebelumnya. Dan mereka akan terus sampai hari kiamat kelak. Nuhibbu ahlal hadis wa sairi salafil ummah min ahli sunnah, dari ahli sunnah. Maka ini keyakinan ahli sunnah, sehingga sesama ahli sunnah, dai-dai ahli sunnah tidak saling menjegal. Maka itulah akidah ahli sunnah. Bukan di sini harus dia menjadi marja, pimpinan dakwah, dan jika ada daurah tanpa izin dia, atau jika ada dakwah yang lain selain dari dirinya, tidak boleh, maka tidak seperti itu. Kita saling mencintai. Selama dia mengajak kepada ahli sunnah, dan kita juga mengajak kepada ahli sunnah, maka sesama dari kita harus saling mencintai. Nuhibbu ahlal hadis wa saira salafil ummah min ahli sunnah. Maka kita menjauhkan dari egoisitas yang ada pada kita. Dan kita dengan saudara-saudara kita menurunkan dari bahu-bahu kita, tidak arogan, mendongakkan leher-leher kita ke atas. Dan menganggap saudara-saudara kita kaum muslimin, as-salafiyin, dari para mad'u bagaikan serangga, tidak. Maka mereka semuanya para dai-dai sesama ahli sunnah, yang mana wajib bagi kita untuk mencintai mereka dan menghargai mereka. Tidaklah para mad'u ini
yang mengaji dengan kita jadikan bagaikan insek serangga. Yang kadang-kadang kita marah kepadanya, dijelek-jelekan namanya. Dan kalau kita lagi butuh uang kepadanya untuk biaya daurah, kita puji. Habis manis sepah dibuang, tidak. Ya. Maka saudara-saudara kita yang memberikan bantuan kepada daurah, sekarang dipuji. Nanti ada muskilah, dimusuhi. Tidak seperti itu. Tetapi semuanya ahli sunnah. Maka sikap kita kepada para mad'u, kaum muslimin, kita mencintai mereka. Dan kepada da'i-da'i sesama ahli sunnah, kita saling menghargai dan bekerja sama. Dan ini manhaj ahli sunnah. Dan begitu pun yang dilakukan oleh Syekh kami Mukbil. Nuhibbu ahlal hadithi wa sairis salafil ummah min ahli sunnah. Kita mencintai seluruh ahlul hadith. Dari ulama-ulama sesama ahli sunnah dan seluruh para salaf al-ummah dari kelompok yang mengikuti manhaj salafus saleh dari ahli sunnah. Kemudian di poin yang ke-8, nakrahu ilmal kalam. Apa itu ilmul kalam? Kita membenci ilmul kalam. Ilmul kalam adalah ilmu yang baru. Yang mana ilmu ini datang dikarenakan banyaknya diterjemahkan kitab-kitab filsafat kuno dulu dari Aristoteles, Plato, yang jelas mereka kufar. Yang mana mereka mendewakan dari akal. Dan mereka mempunyai kitab-kitab pedoman bagaimana mendewakan akal. Sehingga mereka seakan-akan menjadi orang terpintar. Jago jidal. Pandai memutarbalikkan dari kalam. Maka dinamakan asalnya mereka adalah ilmu mantik, ilmu membolak-balikan kata, ilmu yang memberikan hakikat definisi. Definisi manusia apa? Nanti masuk kepada agama. Nah, di sini yang diinginkan ilmu kalam adalah ilmu yang baru. Bukan di zaman sahabat ada ilmu ini. Ilmu yang baru yang mana mereka gandengkan dengan masuknya ilmu filsafat kuno dari Aristoteles dan Plato yang diterjemahkan kepada bahasa Arab. Nah, mereka memandang kalau dulu Plato dan Aristoteles sukses di zamannya, di zaman Yunani kuno, menjadi orang-orang yang cerdik cendikia dan bisa membuat manusia di zamannya menjadi para cerdik cendikiawan. Begitupun kita di dalam Islam. Ada Islam yang cerdik cendikia. Apa itu? Islam yang mempelajari agamanya dengan ilmu filsafat. Maka agama yang baru ini, mereka memandang keimanan, definisi keimanan kepada ilmu kalam. Yang mana ilmu di dalam Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka ahlul kalam berbicara tentang agama, Islam, keimanan, dan seterusnya dengan akal pikiran mereka. Sehingga jadilah mereka sesat. Paham sekarang apa makna ilmu kalam? Bukanlah yang dinamakan dengan ilmu filsafat kuno seperti Aristoteles dan Plato, itu jelas kafir. Namun mereka menerjemahkan kitab-kitab dulu tersebut dan diambil pemikiran bagaimana pemikiran yang benar dari agama Islam. Diambillah secara filsafat. Apa definisi dari keimanan? Akhirnya mereka menyebutkan ilmu yang terlarang dan menyebabkan manusia sesat ini, kalau di fakultas-fakultas di IAIN dinamakan Fakultas Usuluddin. Lihat namanya seakan-akan baik. Usuluddin, asal dari agama. Padahal jika orang masuk kepada fakultas itu yang tadinya muslim menjadi kafir. Maka di IAIN dulu yang mungkin disingkat dulu menjadi ingkar Allah, ingkar Nabi, kemudian diganti dan terus berganti namanya. Maka di Fakultas Usuluddin mereka jika melaksanakan
pelonco ataupun jika datang murid baru setiap tahun ajaran baru, seperti biasa mereka melaksanakan acara mereka penerimaan murid baru, maka mereka kelompok Usuluddin ini berbeda dengan fakultas yang lainnya, dari fakultas fikih, fakultas yang lainnya. Maka mereka mengatakan Allah, judulnya itu Allah sudah bosan untuk diibadahi oleh hambanya. Maka di pelonco tersebut dalam sepekan, iman itu dihilangkan. Kamu sholat? Iya. Kamu muslim? Iya. Apa definisi hakikat muslim? Maka dijawab muslim bersyahadat dan rukun Islam disebutkan, maka dibantah oleh mereka. Hakikat muslim definisinya dari segi akal bla bla bla. Kemudian ditanyakan lagi, kamu sholat? Iya. Kepada siapa kamu sholat? Pada Allah. Apakah kamu meyakini Allah itu ada? Seperti itu. Itu ilmu usuluddin yang ada di zaman now. Sehingga para salaf dulu kembali kepada poin, nakrahu ilmal kalam. Kami ini membenci ilmu kalam. Dan Imam Asy-Syafi'i dan juga para ulama yang lainnya mengharamkan, dan iqabnya disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i bagi mereka orang-orang yang sibuk mempelajari ilmu kalam di zamannya, karena ilmu ini bid'ah, memasukkan ilmu-ilmu filsafat dari Yunani kuno, diterjemahkan, kemudian memasukkannya bagaimana Islam itu menurut pandangan pemikiran filsafat yang mendewakan akal. Sehingga yang harusnya kembali Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman as-salafus saleh, maka mereka akan memberikan pandangan Islam itu dan keimanan itu dari pandangan akal pemikiran mereka. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, bagi mereka orang-orang yang mempelajari ilmu mantik, ilmu kalam, maka bagi mereka itu agar dikumpulkan, kemudian diarak di desa, dinaikkan kepada bagel ataupun kepada keledai, diarak dan ditaburi seperti tepung, kemudian dikalungkan sendal-sendal dan dilempari oleh sendal dan dihinakan, dan dikatakan inilah orang-orang yang belajar ilmu kalam. Wa nara annahu min a'dhamil asbab litafriqatil ummah. Dan saya mengatakan, kami menganggap bahwa dengan seseorang belajarnya ilmu kalam, maka dia akan terjauh dari akidah yang benar, dan ilmu kalam ini penyebab utama kaum muslimin terpecah belah. Dan itulah kenyataannya, karena mereka mendewakan akal dan tidak melaksanakan keimanan mereka dan pelajaran-pelajaran mereka yang harusnya bersumber kepada agama Al-Quran dan Sunnah, mereka bersumber kepada akal mereka. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.